Luar biasa kalau kita boleh merampas waktu pada sore menjelang malam ini. Kita berusaha untuk datang beribadah. Ada yang 2 kali, tadi pagi dan sore ini. Puji Tuhan. Saya selalu katakan, bila kita sudah merampas waktu datang beribadah, saya pastikan perhatian Tuhan itu tertuju pada kita. Katakan amin. Karena kita berusaha untuk merampas waktu, jadi perhatiannya Tuhan itu luar biasa untuk kita yang memperhatikan, yang merampas waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Menyambung kebenaran firman Tuhan tadi pagi, kembali kita akan lihat. Kalau tadi pagi kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan bisa ambil dari kita, dan ada yang tidak bisa diambil dari kita. Tuhan boleh ambil semua harta kekayaan seperti Ayub yang kita sudah bahas tadi pagi. Tuhan bisa ambil talenta kita, karunia yang Tuhan beri buat kita. Tuhan bisa ambil. Tuhan bisa ambil akan kaki Dia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, bagaimana kita sudah rasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ada yang Tuhan tidak bisa ambil dari kita. Kita akan lihat kembali kebenaran firman Tuhan dari hal Maria dan Marta. Injil Lukas pasalnya yang ke-10, yang tadi pagi kita bahas bagaimana yang tidak bisa diambil oleh Tuhan dari saya dan saudara. Kembali kita akan bahas akan kebenaran firman Allah ini. Injil Lukas pasalnya yang ke-10, mulai ayat 38 sampai 42. Bila semua sudah dapat, kembali kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama mulai ayat 38 sampai 42. 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bersama menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Tadi pagi kita bahas bagaimana Ayub, saudara. Ayub yang dikatakan di dalam pasal pertama, ayat pertama dan kedua, di mana Ayub ini adalah seorang yang saleh, seorang kaya dan takut kepada Tuhan. Tapi di dalam pengalaman kehidupan dari Ayub, semua harta, bahkan anak-anak pun diambil oleh Allah. Tidak cukup sampai di situ. Tubuhnya penuh dengan borok-borok. Diizinkan oleh Tuhan. Dia dalam penderitaan. Dia tertekan dan tertekan. Semua harta diambil. Tadi pagi dibahas. Saya bahas dalam kebenaran firman Allah. Bahkan saya mengambil contoh di dalam Alkitab, dalam Injil Matius juga. Bagaimana talenta yang sudah diberikan. Ada yang memperlabakan talenta itu, ada yang mengaktifkan, ada yang memberikan akan menerima talenta itu, saudara. Menerima talenta itu
dia lakukan, dia pergunakan, dia aktif. Tetapi yang satu diberi talenta, dia tidak melakukan, dia tidak mengaktifkan apa yang sudah diberikan kepadanya. Akhirnya diambil. Itu di dalam Injil Matius pasal 25. Bahkan kaki dia sudah adalah menggambarkan kehadiran Allah. Banyak kita sudah menerima akan kehadiran Allah dalam hidup ini. Atau dengan kata lain, kuasa Roh Kudus ini menolak kehadiran Allah. Tetapi saudara, bila kita tidak mempertahankan itu, Allah bisa mengambil itu sudah dibahas tadi. Dan yang tidak bisa diambil oleh Allah, yang tidak bisa diambil oleh Tuhan dalam hidup saya dan saudara adalah contoh dari Maria. Kita akan lihat saudara, kita akan bahas akan ayat yang saya ambil ayatnya yang 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari Allah. Maka dia sibuk menyambut kehadiran Yesus. Maka saudara, maka dia sibuk sama-sama saudara dilihat bahwa mereka kakak beradik ini, mereka sama-sama menyambut kehadiran Yesus, sama-sama dilihat melayani, diperhatikan sama-sama datang ke gereja mungkin, sama-sama dilihat mereka singles, mereka GL dan lain sebagainya, sama-sama melayani. Tapi fungsi yang kita lihat saat ini, maka dia menyibukkan akan dirinya dalam melayani. Tadi pagi saya katakan, sibuk melayani artinya juga itu rajin. Rajin, perempuan yang rajin, sudah, perempuan yang aktif. Ya, bukan kita tinggal terus di gereja, bukan. Tapi ini juga menggambarkan bagaimana kalau kita sibuk, saudara. Sibuk dalam melayani Tuhan. Saya percaya, ya, orang hamba Tuhan tua dulu, mereka kasih dorongan kepada hamba-hamba Tuhan muda. Saudara, kalau orang sibuk dengan Tuhan, Tuhan sibuk dengan kita. Kalau orang banyak berdoa, pasti banyak berkat. Kalau tidak berdoa, tidak dapat berkat. Itu tua-tua pioner seringkali mendorong akan hamba-hamba Tuhan muda seperti ini. Tetapi ada kekurangan dari Marta, saudara, yaitu dia mengeluh sampai dia bilang kepada Yesus, Yesus, ya, dia sampai katakan di ayatnya yang ke-39, di dalam ayatnya yang ke-40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah kau peduli? Ya. Dia sibuk masak. Bagian step 4, konsumsi. Sibuk. Memang, saudara, kalau dalam acara-acara pertemuan, orang akan memperingati kelahiran Yesus, pasti ada nyam-nyam. Sesudah ibadat nyam-nyam, ya, pasti dibentuk seksi konsumsi. Itu ada. Dia akan sibuk masak dan lain sebagainya. Memang itu bagian dalam melayani, saudara. Tetapi kekurangan Marta, dia mengeluh, saudara. Dia mengeluh sampai dia perintah kepada Yesus. Yesus, kalau bahasa
dia mengeluh kepada Yesus. Ada saat, saudara, namanya manusia. Ada saat namanya manusia ini datang. Di saat-saat kita diperhadapkan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan, ada saat di mana mungkin kita capek, mungkin kita melihat si A, orang bilang makan tulang. Sudah sama-sama dilihat kerja Marta dan Maria, sama-sama menyambut kehadiran Yesus. Tapi kekurangannya Marta, dia mengeluh. Tapi saya akan bahas bagaimana yang tidak bisa diambil dari kita. Harta boleh diambil. Tadi pagi ada banyak contoh yang saya kasih tahu kepada jemaat. Tapi yang satu ini tidak bisa diambil oleh Tuhan. Maria, kata firman Allah di dalam ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Katakan apa? Mendengar perkataannya, huruf besarnya adalah Tuhan. Ini kelebihan dari Maria. Ini yang mengakibatkan perbuatan yang baik dari Maria yang disebut ayat 42. Maria memilih bagian yang terbaik. Ini yang sampai Yesus katakan yang tidak bisa diambil dari kehidupan Maria, karena dia duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan perkataan. Saya katakan tadi pagi, bukan kita akan tidur di gereja lambang di mana kita bisa datang berhubungan dengan Tuhan. Bukan saja orang kalau mau kita sudah di hari ibadah, di hari masuk gereja, tidak di gereja. Itu kan orang Nado mau mengolok orang Pentekoste. Tidak semuanya di gereja. Nanti gereja saya makan atau Tuhan kirim makanan, katanya dari lama. Bukan itu yang dimaksud, saudara. Tapi mengapa sampai Yesus tekankan yang tidak bisa diambil dari kehidupan Maria? Karena Maria duduk dekat kaki Tuhan serta mendengarkan perkataannya. Amin. Adalah bagaimana kecintaan Maria. Kecintaan Maria untuk mendengarkan akan perkataan-perkataan Tuhan. Saudara, di saat kita duduk mendengarkan firman Allah, di sana iman kita timbul, di sana iman kita dikuatkan. Katakan amin. Di sana iman kita ditambah untuk kita lebih kuat dengan Tuhan, untuk kita tetap cinta dan setia kepada Tuhan di saat kita duduk dengan firman Tuhan. Coba kalau kita nongkrong, coba kalau kita mungkin ada dalam satu kelompok yang tidak membicarakan kebenaran firman Allah, kita tidak dapat apa-apa di sana. Amin. Kita tidak dapat apa-apa di sana. Tapi yang dikatakan oleh firman Allah ini, mengapa sampai yang diambil keputusan oleh Maria duduk dekat kaki Tuhan serta mendengarkan perkataan Tuhan, itu dia sudah pilih bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil. Semua harta boleh diambil oleh Tuhan, bahkan tubuh kita pun Tuhan bisa ambil. Tetapi yang tidak bisa diambil, kata firman Allah, bagian yang terbaik yang dipilih oleh Maria, bagian yang terbaik yang dipilih oleh Maria, karena dia mendengarkan perkataan.
kuasa. Di saat kita mendengarkan perkataan-perkataan yang Allah, iman kita timbul, kita dikuatkan, kita didorong oleh Tuhan. Sampai Daud berkata seperti lagu yang kita sudah nyanyikan, diam di rumah Allah, Mazmur 27 ayatnya yang keempat. Ini bagian yang terpenting, saudara. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, Mazmur 27 ayat 4. Itulah yang kuingini, dia di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Katakan amin. Ini adalah janji Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan dari kita, yang tidak bisa diambil, bahkan kita menikmati. Bagaimana ayat yang kelima dikatakan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Di mana? Di saat kita diam di rumah Tuhan. Maria yang tidak bisa diambil dari tangannya. Bagian yang terbaik yang Maria pilih, karena dia duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan-perkataan. Dan dia berkata bahwa satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang Daud inginkan. Karena apa? Dia di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Karena apa, saudara? Jawabannya ayatnya yang kelima. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Oh, haleluya, saudara. Kalau kita diam dengar perkataan-perkataan Tuhan, di sana kita dikuatkan oleh Tuhan, di sana kita dibawa untuk lebih mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Tidak mudah kita hidup di penghujung air zaman ini, saudara. Tidak mudah. Sekarang kita lihat semua masih baik-baik saja. Semua masih kita bisa dapatkan. Semua kita masih bisa leluasa beribadah dan lain sebagainya. Semua masih bisa. Tapi saya mau katakan satu saat masa yang sukar itu akan datang. Masa yang sulit sekali itu kita diperhadapkan. Sudah diperhadapkan buat saya dan saudara. Tetapi ingat baik, bagian yang terbaik yang kita pilih adalah diam di rumah Tuhan, dengar perkataan-perkataan Tuhan. Itu yang tidak bisa diambil dari kita. Itu yang tidak bisa menggoyahkan kita, walaupun saudara keadaan dunia ini datang dan mulai datang pada ajalnya. Firman Allah katakan dalam 2 Timotius, masa yang sukar itu akan datang. Tapi imani saudara, saya mau katakan di dalam nama Yesus, kalau kita diam di rumah Tuhan, dan kalau kita duduk dekat kaki Tuhan, dan kalau kita mendengar perkataan-perkataan Tuhan, di mana firman Allah ini adalah perkataan Tuhan. Kalau kita mendengar dan di sana kita dikuatkan, di sana kita dibawa mengerti akan kehendak Tuhan. Karena bagian ini yang terbaik kata firman Allah. Pasti kita melakukan apa yang dimaksudkan oleh perkataan Tuhan. Karena Daud berkata, diam di rumah Tuhan, menikmati keindahan
Amin. Menikmati keindahan. Saudara, kalau saudara merasakan dan menikmati kehadiran Shekinah glory itu dalam hidup saya dan saudara, rasanya kita tidak mau berhenti menikmati akan Shekinah glory itu, yaitu kehadiran Tuhan. Saudara, di mana kita dapatkan? Di saat kita datang duduk di kaki Tuhan, di saat kita mendengar akan perkataan-perkataan Tuhan. Saya rasa dia hadir bersama kita malam hari. Dia sementara melawat kita. Dia sementara memperhatikan saya dan saudara. Dia sementara lihat. Dia sementara berjalan, memperhatikan, melihat isi hati kita. Saya katakan dalam nama Yesus, kalau kita duduk di kaki Tuhan, mendengar suara perkataan-perkataan Tuhan, di sana kita akan dikuatkan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan, dihiburkan oleh Tuhan. Betapa pentingnya hari-hari ini, saudara, untuk kita mau mendengar akan perkataan-perkataan Tuhan. Penting sekali di hari-hari ini, saudara, untuk kita diam di rumah Tuhan. Walaupun hari-hari ini ada beberapa gereja yang tidak dibuka gerejanya karena takut dengan corona yang ada. Ya, takut. Ini belum apa-apa, saudara, belum. Satu saat masa yang sulit itu diperhadapkan buat manusia. Kita pun di sini masih bebas, tetapi satu saat kita rindu untuk beribadah bersekutu bersama-sama seperti ini. Waktu itu tidak bisa lagi. Tidak ada kesempatan lagi. Tapi ingat baik, kalaupun demikian terjadi untuk dunia ini, untuk bangsa kita, tapi kalau kita memperhatikan firman Allah, mengambil bagian yang terbaik, memilih bagian yang terbaik seperti Maria, saya mengatakan, kalau kita dengar perkataan-perkataan Tuhan, itu kita dimampukan oleh Tuhan. Kita dimampukan, dikuatkan oleh Tuhan, dihiburkan oleh Tuhan, diberikan suatu semangat. Saudara, saya mengambil tema untuk Natal kita, be strong. Saudara, haruslah kita jadi kuat. Katakan amin. Kuat bukan secara fisik saja, saudara, bukan. Saya dengan faktor usia mulai datang. Pada kalau suatu lama berdiri, capek berdiri, bolak-balik atau masak dan lain sebagainya, pikiran jalan rasa capek. Bukan itu, tetapi yang Tuhan inginkan buat kita, kalau kita sudah memilih bagian yang terbaik adalah duduk mendengarkan perkataan firman Allah, bukan saja di gereja, saudara, bukan. Walaupun dalam bilang diam di rumah Tuhan, menikmati keindahan Tuhan, bukan secara level yang dikatakan rumah Tuhan ada gereja, tetapi di saat kita bersekutu intim dengan Tuhan, di sana kita akan menikmati keindahan di dalam Tuhan. Di sana ada keintiman kita dengan Tuhan. Di situ kita menikmati betapa baiknya Tuhan. Karena apa? Kita mulai dengar, mulai lihat, dengar dan memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan. Karena janji Tuhan di ayatnya yang kelima tadi, Daud berkata, sebab Ia berusaha melindungi aku dalam pondoknya. Ini jaminan, saudara. Amin. Ini jaminan bagi orang yang sudah memilih bagian yang terbaik untuk dengar perkataan-perkataan Tuhan. Jaminannya ini. Ayat 5. Itu jawabannya. Jaminannya. Ia melindungi
oleh Tuhan, kita yang akan lihat. Tapi saya mau katakan, firman Allah ini, ayat yang kelima ini jawabannya. Ia melindungi aku dalam pondoknya. Dia melindungi kita. Adalah Tuhan yang memegang kehidupan kita. Karena Dia yang akan membentengi kita. Dia yang akan melindungi kita. Dia yang akan menjaga kita. Karena apa? Karena tadi saya katakan dalam Alkitab, kita sudah memilih bagian yang terbaik untuk mengambil keputusan duduk di kaki Tuhan, mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Dia melindungi kita pada waktu bahaya. Kalau sudah disebut bahaya, sedangkan pada beberapa hari, 2 hari lalu, hari Jumat, angin ribut, wah gila. Dalam kesunyian, saudara, yang kami di pastori, bergetar juga. Bayangkan di malam, ya, yang masih perlu kita jam 8 mungkin waktu itu. Saudara, angin kencang, kilat, saudara, lain berlaku dan berlaku. Ya, di tempat Bapak biasa juga sudah banyak. Di sini pula tidak ada angin lagi. Itu pun rasa kekhawatiran, ketakutan kita. Tapi Alkitab punya jaminan. Ya, pada waktu bahaya kita dilindungi di dalam pondoknya Tuhan. Kita dilindungi. Ini jawaban Tuhan untuk kita, saudara, yang mengambil suatu bagian yang terbaik. Pada waktu bahaya kita dilindungi oleh Tuhan. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah. Tadi dikatakan dia melindungi dalam pondoknya Allah. Kalau pondok, saudara, orang Manado bilang cuma sabua. Di kebun-kebun kita lihat ada pondok yang orang buat untuk bisa berlindung di saat dia selesai mencangkul mobil. Orang berkata pondok, saudara, kalau secara kelihatan, secara jasmani, tidak ada arti apa-apa. Pondok mungkin yang kecil, tapi saya mau katakan kepada kita, pondoknya Allah itu dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Itu tidak sama seperti yang kita lihat orang yang ada di kebun yang punya pondok. Bukan seperti itu. Tapi pondoknya Allah itu kuat dan teguh. Dia akan bawa kita, dia akan lindungi di situ. Dan bagian yang berikut dikatakan, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Naik ke tingkat kemah. Pondok mungkin kecil, tapi kecilnya Tuhan, ya, yang orang bilang kecil itu pondok, tapi bagi Tuhan untuk kita itu dahsyat dan luar biasa. Sekarang dikatakan dia menyembunyikan aku di kemahnya. Mulai sekarang kemahnya. Orang yang anak sekolah bila camping membuat kemah, di situ bisa ada beberapa orang yang bisa tidur di situ. Saudara tahu, kemahnya Tuhan bukan sama dengan kemahnya manusia, yang hanya terpanjang satu saat bisa dialihkan, bisa diangkat, bisa dibongkar. Kemahnya Allah itu yang saya mau katakan, itu abadi, itu dahsyat. Walaupun secara logika, kalau kemah yang dilakukan, yang dibuat oleh manusia itu temporer,
tidak ada kekuatan, mungkin hanya tali yang mengikat. Tapi kalau firman-Nya Allah dikatakan dia menyembunyikan aku di kemahnya, bagian terakhir dikatakan ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Oh, luar biasa saudara, dia akan mengangkat kita ke gunung batu. Gunungnya itu tinggi. Kalau ke Israel lalu melewati Mesir, saudara, itu kita harus melewati akan patah gunung, akan suatu gunung batu yang besar dan panjang luar biasa. Waktu saya ke Las Vegas, saudara, lalu di bawah melihat keindahan, betapa indahnya gunung batu itu. Bukan dicek oleh manusia, tetapi itu perbuatan Tuhan yang luar biasa. Orang kalau ke Las Vegas, mereka harus dibawa ke tempat itu, di suatu gunung batu yang kita akan katakan indah sekali. Itu bukan manusia yang buat, tapi itu ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Itu batu seperti balapis. Pernah lihat makan balapis? Ada kuning, ada merah, ada coklat, ada begitu. Itu batu, saudara, gunung batu itu. Oh, di atas dia kuning, dia berjejer itu ratusan meter. Di bawah dari kuning ada merah, luar biasa indah sekali. Itu saya sampai bilang ini dicek atau mereka bilang tidak, Mam, tidak dicek. Ini alam, ini Tuhan yang buat. Firman Allah bilang, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Gunungnya tertinggi. Kalau di atas gunung, kita pasti akan memperhatikan yang di bawah. Kita ada di atas gunung, pasti kita akan melihat apa keindahan di bawah, apa yang terjadi di bawah gunung, kita memperhatikan. Begitu Tuhan jamin saya dan saudara, katakan amin. Begitu Tuhan jamin buat kita, saudara, kalau di saat-saat yang genting, di saat yang sangat-sangat sulit untuk dunia ini, jaminan firman Allah bilang, ia akan mengangkat kita ke atas gunung batu. Kita bagaikan penonton. Kita bagaikan orang-orang penonton. Cuma menonton, lihat siapa-siapa orang-orang yang tidak seperti Maria, tidak seperti Maria yang mengambil bagian yang terbaik, bahwa dia duduk di kaki Tuhan serta mendengarkan perkataan. Kita akan menonton mereka yang mengabaikan, mereka yang tidak mengambil suatu keputusan datang kepada Tuhan. Kita akan menonton mereka. Karena apa? Kita dibawa di atas gunung batu. Gunung batu. Di sana kita dilindungi oleh Tuhan. Di sana kita bagaikan orang-orang yang menonton apa yang terjadi. Kiranya Tuhan tolong kita. Kalau kita mau setia kepada Tuhan, kalau kita mau melakukan apa yang difirmankan, perkataan-perkataan Tuhan lewat Alkitab, yang kita pilih seperti Maria, bagian yang tidak bisa diambil dari kita adalah memilih untuk duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Tadi pagi saya katakan, semua bisa diambil oleh Tuhan. Kekayaan Ayub habis lunas, bahkan tubuhnya pun sampai timbul borok-borok. Semua diambil oleh Tuhan. Saya juga beri contoh bagaimana talenta, karunia bisa diambil kalau kita tidak lakukan, kalau kita tidak pergunakan.
Sampai saya katakan tadi, semua kita, masing-masing kita, pasti Tuhan karuniakan sesuatu kelebihan dari kita. Bukan semua kita kurang. Sampai saya bilang, ini pun ada dari kelebihan. Semua kita ada kelebihan yang Tuhan beri buat kita. Yang Tuhan merindukan dari saya dan saudara. Mari kita aktifkan apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Jangan sampai seperti yang diberikan 1 talenta. Dia tidak fungsikan, dia tidak lambangkan, dia tidak jabarkan apa yang sudah diberikan padanya. Dia menganggap enteng karena dia cuma dapat 1. Begitu juga di Wahyu, bagaimana kaki dia itu bisa dialihkan kepada orang lain, yaitu kehadiran Tuhan. Sampai saya kasih contoh kakak saya. Oh, hamba Tuhan Andre mau minum. Oh, dia bilang, saya tidak bisa hamba Tuhan. Malah dia ngomong jadi hamba Tuhan. Malah dia bilang apa hamba Tuhan. Sudah, tapi sekarang saya jadi hamba Tuhan. Saya yang bantu dia. Sudah, di hari tuanya sekarang. Kenapa dia simpan? Dia tidak mau lambangkan, dia tidak mau fungsikan apa yang diberikan oleh Tuhan. Diambil kembali oleh Tuhan. Diambil. Kehadiran Tuhan, menorah itu yang ada dalam hidup kita, Tuhan bisa ambil dari kita kalau kita tidak melihat. Tapi lihat mali yang tidak bisa diambil, yang saya sudah uraikan. Karena dia memilih bagian yang terbaik. Dia duduk di kaki Tuhan. Dia mendengarkan perkataan-perkataan. Sampai Daud katakan, satu hal yang telah kupilih, diam di rumah Tuhan, menikmati keindahan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tadi saya katakan dunia sedang menuju kepada kehancuran, saudara. Dunia sedang menuju kata firman Allah. Rasul Yohanes, saudara, waktu dia dibuang di Pulau Patmos, dia dibukakan akan visinya lewat ilhaman Roh Kudus. Bagaimana apa yang akan terjadi untuk dunia ini. Rasul Yohanes, Tuhan pilih dia dibuang di Pulau Patmos. Saya sudah pergi ke sana. Memang ngeri, saudara. Gunung batu, pulau itu. Tapi sekarang Pulau Patmos itu, saudara, kapal pesiar yang bisa sampai 12 lantai, ya, 8 lantai. Kalau naik di kapal itu harus pakai lift, pakai eskalator. Itu yang kami naik. Orang-orang yang bersiar ke tempat di mana Yohanes dibuang, sudah sampai saya berpikir luar biasa. Sebelum dunia ini akan dibinasakan, sudah diperlihatkan kepada Yohanes. Sampai Tuhan suruh kasih tahu kepada 7 sidang yang ada di daerah Turkisa. Saudara, saya mau katakan, walaupun dunia ini sedang menuju kepada kehancuran, tetapi saya katakan dalam nama Yesus, kalau kita pilih bagian yang terbaik seperti Maria, nggak usah takut. Mazmur, dalam Mazmur 27 tadi, itu jaminannya ayatnya yang kelima. Kita dilindungi. Amin. Kita dilindungi. Kita dijaga. Kita ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kuatlah dengan Tuhan. Tadi saya bilang, bukan kita akan tinggal tidur di gereja,
dari langit. Bukan itu. Kita harus bekerja. Tadi pagi sampai saya bilang bagaimana firman Allah kasih tahu orang yang malas jangan diberi makan. Belajarlah kepada semut. Saudara, tapi yang Tuhan rindukan buat kita, mari kita mau diam di rumahnya Allah. Dalam arti kata, saudara, kita tetap ada hubungan erat dengan Tuhan. Mungkin saudara tidak sempat datang beribadah, tapi di rumah saudara saja firman Allah bilang, masuk dalam kamar, kunci pintu, datang dalam hadirat. Di sana kita bisa rasakan kehadiran Tuhan. Amin. Di sana kehadiran Tuhan kita bisa rasakan. Kita bisa menikmati keindahan di dalam Tuhan. Kita bisa menikmati bagaimana keindahan dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau hubungan kita erat dengan Tuhan, saya mengatakan memang dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Memang dunia ini menuju kepada kesusahan, saudara. Tapi ingat baik, ada jaminan dari Tuhan. Ada pegangan yang Tuhan beri buat saya dan saudara. Dan saya mau katakan malam hari ini, kalau hubungan kita erat dengan Tuhan, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Tuhan pasti memampukan kita. Asalkan seperti Maria, dia duduk dekat kaki Tuhan. Dia dengar perkataan-perkataan Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita. Saya ingat sekali ya saudara, waktu kami masih di Kampung Baru, maka pada suatu saat kepala PLN, dia orang Kristen di tahun-tahun 90-an. Akhirnya dia dapatkan saya. Lalu saya setiap minggu sudah melayani di pelabuhan. Saya juga 15 tahun penyiar di RRI untuk khotbah-khotbah tiap hari Minggu malam. 15 tahun sampai saya dapat gaji, dapat honor. Saudara, saya ingat baik kepala PLN ini. Waktu kami ibadah di pelabuhan belum sebagus ini, masih yang dulu, saudara, masih di Empera. Waktu ibadah, banyak buru-buru kasar yang angkat-angkat barang untuk kasih naik di kapal. Mereka duduk kasihan, dengar firman Tuhan. Lalu saya bilang, Pak, kalau boleh, kalau Bapak ada berkat, beli Alkitab. Mereka butuh juga membaca Alkitab. Ya, biar mereka buruh kasar yang hanya angkut-angkut barang kasih naik kapal. Tapi tiap minggu Bapak ambil memilih tiap hari Jumat itu ibadah di tempat ini. Lebih baik kasih mereka Alkitab. Hanya mungkin 1 jam dalam ibadah mereka bisa baca firman Tuhan. Mereka bisa dengar firman. Benar sudah di Alkitab. Tiap hari Jumat dibagikan Alkitab supaya mereka baca saat mendengar firman. Mulai diberkati, mulai membangun PLN, kantor PLN. Mulai diberkati. Saat usia pernikahan 25 tahun dari Bapak Sengaja dan Ibu, panggillah saya yang khotbah. Sudah diberkati luar biasa, diberkati. Karena melandaskan hidup ini walaupun kerja keras, tapi tidak melupakan untuk membaca akan kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab ini. Mulai terbangun Tuhan, mulai terbangun. Saudara, begitu saya dan saudara, mari saudara, saya mau katakan dalam nama Yesus, jangan lupakan mendengar perkataan firman Allah, melakukan di saat tadi saya bilang mengawali khotbah saya. Di saat kita dengar firman Allah, di saat kita membaca, di saat kita merenungkan firman Allah,
iman kita. Amin. Di sana dibangunkan iman kita. Lalu kita melakukan apa yang dimaksudkan oleh perkataan firman Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Biar firman Tuhan akan jadi rema buat kita dalam nama Yesus. Biar kiranya kita akan memilih bagian yang terbaik seperti Maria. Karena kesempatan ini tidak akan lalu dengan percuma. Kalau kesempatan ini kita berbuat baik, melakukan pilih yang terbaik. Bapak Ibu, mari renungkanlah firman Allah yang akan jadi rema dalam hidup saya dan saudara. Pilihlah bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil dari hidup kita. Harta boleh diambil, khotbah saya tadi. Harta semua boleh diambil seperti air, tapi bagian ini yang tidak bisa diambil, itu perkataan Tuhan sendiri yang tidak bisa diambil daripadanya, yang dia sudah pilih. Maria duduk dekat kaki Tuhan sambil mendengarkan perkataan. Mari melayani Tuhan.